Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Sumba Matematika. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai penerapan fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari atau dalam masalah nyata. Oke, mungkin di sini kita langsung saja menuju kepada contoh soal seperti pekerjaan Pak Suradi adalah pembuat talang air. Ia mendapat pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 40 cm dengan cara melipat lebarnya atas 3 bagian seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Tentukan nilai X supaya volume dari talang maksimum. Nah, jadi di sini yang disuruh kita itu untuk menentukan berapa panjang dan lebar ini agar ketika diisi air yang melewati talang ini itu mencapai maksimum. Nah, di sini kita punya panjangnya X dan lebarnya itu 40 kurang X. Ada 2 ya. Sehingga di sini masing-masingnya ada dibagi 2 sehingga 0,5 kali 40 kurang X, dan di sini juga 0,5 dikali dengan 40 kurang X. Oke. Nah, yang ditanyanya itu ukuran talang supaya volumenya maksimum. Maka yang kita lakukan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y, dan variabel yang bebas yaitu X. Nah, variabel dalam kasus ini adalah luas sisi talang dan variabel X seperti yang terlihat pada gambar. Oke, yang ini ya. Jadi di sini untuk model permasalahannya adalah Y sama dengan X dikali dengan 0,5 dikali dengan 40 dikurangi X. Nah, di sini didapat dari mana? Kita tahu sendiri untuk rumus panjang kali lebar itu merupakan rumus dari luas persegi panjang. Oke, luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Untuk panjangnya di sini itu X dan lebarnya itu 0,5 kali 40 dikurangi X. Sehingga di sini panjang dikali dengan lebar. X dikali dengan 0,5 kali 40 kurang X. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi di sini 0,5 dikali 40 itu sama dengan 20 dikali dengan X, 20X. Yang selanjutnya 0,5 dikali dengan negatif X yaitu negatif 0,5X dikali lagi dengan X yaitu negatif 0,5 X kuadrat atau negatif setengah X kuadrat. Oke, dari bentuk yang ini, bentuk Fx sama dengan 20X min setengah X kuadrat. Nah, di sini diketahui A-nya itu negatif setengah, B-nya itu 20, dan C-nya itu 0. Nah, agar Y optimum, maka nilai X-nya harus negatif B per 2A. Nah, di sini untuk X-nya juga optimum ya. Agar Y-nya optimum, maka X-nya harus berapa? Jadi di sini negatif B berarti negatif 20 per 2 kali negatif setengah. 2 kali negatif setengah itu negatif 1, sehingga di sini, oh ya, di sini hasilnya positif ya, bukan negatif. Sehingga hasilnya adalah 20 cm. Agar Y optimum, maka nilai X harus 20 cm. Nah, di sini X-nya 20 cm. Sehingga di sini 40 kurang 20 itu sama dengan 20 dikali dengan 0,5 itu lebarnya 10, di sini juga 10. Sehingga ketika dijumlahkan 10, 20, 10 itu dijumlahkan menjadi 40 cm. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Oke, kita lanjut di pembahasan contoh soal yang berikutnya. Tinggi dari balon udara dalam waktu X dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi Fx sama dengan negatif 16x kuadrat plus 112x negatif 91. Tentukan tinggi maksimum
balon udara. Oke, di sini yang kita lakukan pertama kali yaitu tentukan variabel yang akan dioptimalisasi, yaitu Y, dan variabel yang bebas yaitu X. Nah, di sini variabel Y itu adalah fungsi dari tinggi balon. Oke, fungsi dari tinggi balon. Langkah kedua, model fx-nya sudah diketahui dalam soal, sehingga tinggi maksimumnya itu kita hanya mencari nilai dari optimum. Nilai optimum yaitu nilai Y. Jika nilai X titik puncak ya, titik puncak tapi pada bagian Y. Nah, di sini untuk A-nya itu sama dengan negatif 16, untuk B-nya itu sama dengan 112, dan C-nya sama dengan negatif 91. Sehingga di sini untuk D-nya B kuadrat min 4AC 112 kuadrat dikurangi dengan 4 kali negatif 16 kali dengan 91. Sehingga di sini 4 kali A, 4 kali negatif 16. Nah, di sini negatif bagi negatif itu positif ya, sehingga hasilnya dari yang di atas itu 6.720 dibagi dengan 64, sehingga hasilnya adalah 105 meter. Jadi, tinggi maksimum balon udara adalah 105 meter. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, kita lanjut di soal yang contoh soal yang berikutnya. Seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jika pagar yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, jadi di sini kita bisa modelkan ini kebunnya berbentuk persegi panjang. Nah, sedangkan dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter. Jadi jumlah dari semua ini harus 100 meter. Jika panjangnya sudah X, berarti lebarnya itu harus dikurangi dengan 100. Karena di sini lebarnya ada 2 dibagi dengan 2, yaitu 0,5 dikali dengan 100 kurang 2X. Nah, di sini juga seperti itu. Sehingga langkah pertamanya kita menentukan variabel yang akan dioptimalisasi yaitu Y, dan variabel yang bebas yaitu X. Variabel Y dalam kasus ini adalah luas persegi panjang. Nah, luas persegi panjang yang ini ya. Nah, langkah kedua model dalam kasus ini adalah Y sama seperti soal sebelumnya, panjang kali lebar, di mana X-nya itu panjang, lebarnya yang ini ya. X dikali dengan 0,5 kali 100 dikurangi 2X, sehingga hasilnya adalah 50X dikurangi X kuadrat. Nah, di sini untuk A-nya sama dengan negatif 1, untuk B-nya sama dengan 50, untuk C sama dengan 0. Sehingga di sini untuk menentukan luas maksimum, nilai optimum yang diperlukan yaitu Y0, atau dengan persamaan min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan yang bentuknya B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C. Oke, D per 4A. Nah, di sini sudah ada persamaannya, sehingga kita tinggal mensubstitusi nilai dari B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. 50 kuadrat dikurangi dengan 4 kali negatif 1 kali 0. Berarti ini hasilnya 0. Negatif 50 kuadrat itu dibagi dengan 4 kali negatif 1. Negatif kali negatif itu positif, sehingga hasilnya adalah 625 meter. Jadi luas maksimum kebun yang akan dipagari adalah 625 meter persegi. Nah, seperti itu ya adik-adik. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham? Nah, jika sudah paham, kita lanjut di pembahasan soal. Oke, yang pertama, suatu persegi panjang kelilingnya 60 cm. Tentukan ukuran persegi panjang agar mempunyai luas yang maksimum. Nah, di sini untuk menentukan ukuran persegi panjang agar luas maksimum, kita perlu ketahui dulu rumus dari keliling persegi panjang. Oke, rumus dari keliling persegi panjang yaitu 2 kali panjang ditambah dengan lebar.
Oke. Nah, di sini kelilingnya 60. Kelilingnya 60 sama dengan panjang 2 kali panjang kali lebar. 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga di sini panjang ditambah dengan lebar itu sama dengan 60 dibagi 2 atau sama dengan 30. Nah, sehingga di sini lebar sama dengan 30 dikurangi dengan panjang. Nah, oke. Yang selanjutnya, luasnya dapat kita ketahui dengan cara luas ya. Jadi misalnya luas Lx sama dengan panjang dikali dengan lebar. Panjang dikali dengan lebar. Sehingga di sini untuk panjang kali dengan lebarnya kita substitusikan dengan 30 minus P. Sehingga di sini diperoleh P kali 30 itu sama dengan 30P. Dan P kali negatif P sama dengan negatif P kuadrat. Nah, di sini kita peroleh untuk A-nya sama dengan min 1 dan B-nya sama dengan 30 dan C-nya sama dengan 0. Nah, karena yang diinginkan luas maksimum, maka yang kita perlu ketahui yaitu nilai X dari titik puncak atau nilai X dari sumbu simetri ya. X sama dengan negatif B per 2A. Sehingga di sini negatif 30 per 2 kali negatif 1 sama dengan 15. Nah, di sini 15 cm. Nah, sudah diketahui bahwa 15 cm untuk nilai dari lebarnya. Maaf, di sini panjang ya. Panjangnya nilai P-nya yaitu 15 cm. Nah, supaya dia mempunyai ukuran yang maksimum, ini bukan luas ya, tapi ukuran yang maksimum. Berarti kita tidak perlu substitusi ke sini. Nah, jika P-nya sudah 15, P tambah L kita substitusikan ke dalam persamaan ini. P tambah L sama dengan 30. Maka L P ditambah dengan 15 sama dengan 30. Maka P sama dengan 30 dikurangi dan 15 atau sama dengan 15. Nah, ternyata ukuran persegi panjang agar mempunyai luas maksimum yaitu P-nya sama dengan 15 dan L-nya juga sama dengan 15. Nah, ini akan membentuk persegi. Oke, sampai di sini sudah mengerti adik-adik? Jadi jawabannya yang ini ya. Kalau kita masukkan ke nilai Y atau min D per 4A, maka itu akan menghasilkan luasnya. Nah, sampai di sini sudah paham? Kita lanjut di nomor yang berikutnya. Sebuah segitiga siku-siku jumlah kedua sisi siku-sikunya adalah 50 cm. Tentukan ukuran segitiga siku-siku agar mempunyai luas maksimum. Oke, yang ditanya di sini ukuran segitiga siku-siku ya agar luasnya maksimum. Nah, di sini kita andaikan kedua sisi siku-sikunya adalah X dan Y. Sehingga X tambah Y-nya sama dengan 50. Nah, di sini Y sama dengan 50 kurang X. Nah, kita ketahui sendiri bahwa luas dari sebuah segitiga itu sama dengan setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Nah, kita coba masukkan ke dalam persamaan ini di mana setengah kali X dikali dengan Y. Nah, di sini Y sama dengan 50 min X. Sehingga di sini kita bisa tulis setengah kali X kali 50 min X. Nah, didapatkan hasil 25X min setengah X kuadrat. Nah, agar mencapai luas maksimum, maka di sini kita harus menemukan nilai X. X
dengan persamaan yang sumbu simetri ya, atau nilai optimum untuk menemukan nilai optimumnya. X sama dengan negatif B per 2A sama dengan di sini A-nya adalah negatif setengah dan B-nya adalah 25. Sehingga di sini negatif 25 per 2 kali negatif setengah. Nah, karena di sini negatif bagi negatif itu positif, hasilnya adalah 2 kali setengah 1. Berarti 25 bagi 1 adalah 25 cm. Nah, ukuran X-nya 25 cm. Kita masuk untuk mencari nilai Y, kita masukin nilai X ini ke dalam persamaan yang ini. Sehingga X tambah Y sama dengan 50. Y sama dengan 50 kurang X. Atau kita masukin langsung nilai X-nya dikurangi dengan 25. Sehingga Y-nya juga adalah 25 cm. Nah, seperti ini adik-adik. Gimana? Sudah paham kan? Jika sudah paham, maka kita lanjut di nomor yang berikutnya. Seorang siswa memotong selembar kain. Kain hasil potongannya berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Apabila siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Nah, di sini kita punya informasi keliling berbentuk persegi panjang dengan keliling 80 cm. Sehingga di sini rumus keliling yaitu K sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, di sini kelilingnya 80 cm. Sehingga 80 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Sehingga di sini untuk panjang tambah lebarnya 80 per 2 atau sama dengan 40. Nah, di sini panjangnya itu sama dengan 40 dikurangi dengan lebar. Nah, di sini agar siswa tersebut berharap mendapatkan kain hasil potongan yang mempunyai luas maksimum, tentukan panjang dan lebar kain. Jadi, di sini luas maksimumnya LP. LP luas panjang maksimumnya dari kain, luas persegi panjang ya. Panjang kali lebar. Kali lebar. Oke. Di sini panjang kali lebar P kita substitusikan dengan yang ini 40 kurang L dikali dengan L. Oke, P kali L. Jadi di sini 40L dikurangi dengan L kuadrat. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, dari persamaan ini kita peroleh A-nya sama dengan negatif 1 dan B-nya sama dengan 40. Karena yang diinginkan adalah luas maksimum, maka di sini L-nya harus kita menggunakan persamaan sumbu simetri yaitu negatif B per 2A. Oke, di sini B-nya itu adalah 40. Negatif 40 per 2 kali negatif 1. Sehingga di sini negatif bagi negatif positif. 40 bagi 2 yaitu 20. Nah, seperti ini ya. Nah, kita sudah dapat lebarnya, tinggal kita cari panjangnya saja. Nah, kita masukin ke persamaan ini. P sama dengan 40 kurang L. Di sini L-nya kita sudah ketemu dengan 20, sehingga panjangnya juga adalah 20. Nah, jadi panjangnya 20 dan lebarnya juga 20. Sampai di sini sudah paham? Jika sudah paham, kita lanjut untuk menjawab soal yang berikutnya. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Tinggi peluru H dalam meter sebagai fungsi waktu T dalam detik dirumuskan dengan HT sama dengan negatif 4T kuadrat plus 40T. Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dan waktu yang diperlukan.
Oke, di sini tinggi maksimumnya kita bisa peroleh dengan rumus Y sama dengan min D per 4A. Sedangkan waktu yang diperlukan itu kita bisa cari dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi, waktu yang diperlukan itu kita masukkan terlebih dahulu. Kita anggap ingat di sini fungsi waktu itu T. Jadi, di sini X sama dengan min B per 2A sama dengan T. Nah, di sini untuk tinggi maksimum, tingginya H. Ya, seperti ini ya. Jadi, kita peroleh T sama dengan min B per 2A. Min B dengan A-nya didapat dari mana? Dari fungsi ini. HT sama dengan negatif 4T kuadrat tambah 40T. Sehingga di sini A sama dengan negatif 4 dan B sama dengan 40. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini T-nya waktunya min 40 per 2 kali negatif 4. Atau di sini negatif bagi negatif positif, 40 bagi 8 itu 5. Jadi waktu yang diperlukan itu untuk mencapai titik maksimum, tinggi maksimum maksudnya itu 5 meter. Nah, karena di sini dalam meter ya, 5 meter. 5 detik. Karena dihitung dalam waktu detik, 5 detik. Oke, yang selanjutnya kita tentukan tinggi maksimum peluru yang dapat dicapai dalam waktu 5 detik. Sehingga kita bisa masukin nilai T di sini sama dengan 5 pada persamaan ini. Atau bisa juga kita gunakan dengan rumus yang ini. Oke, jika kita gunakan rumus H sama dengan min D per 4A, di sini H sama dengan negatif D per 4A, itu negatif B kuadrat kurang 4 kali A kali C. Nah, di sini C-nya sama dengan 0. Oke. Dibagi dengan 4 dikali dengan negatif 4. Atau 4 dikali dengan A ya. Jangan masukin angkanya dulu. 4 dikali dengan A. Oke, biar dia rapi, kita hapus dulu. 4 dikali dengan A. Oke, kita masukin angka-angkanya. Sehingga di sini negatif B-nya itu 40 kuadrat. Dikurangi dengan 4 kali negatif 4 dikali dengan 0. Dibagi dengan 4 dikali dengan negatif 4. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini negatif 1600 per, nah di sini negatif 16. Oke, negatif bagi negatif itu positif, sehingga didapatkan hasil tinggi maksimumnya yaitu 100 meter. Nah, seperti itu ya, 100 meter. Nah, sampai sini gimana? Sudah paham adik-adik? Jika adik-adik masukin ke dalam persamaan ini, untuk T sama dengan 5, itu akan sama mendapatkan tingginya maksimum 100 meter. Kita coba untuk H dalam waktu 5 detik. Sehingga di sini negatif 4 dikali dengan 5 kuadrat ditambah dengan 40 kali 5. Nah, di sini negatif 4 dikali dengan 25 ditambah dengan 200. Nah, di sini negatif 100 ditambah dengan 200. Hasilnya juga sama, 100 meter. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi, tergantung adik-adik mau pakai yang mana yang lebih mudah menurutnya adik-adik. Oke, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Diketahui bahwa tinggi jam gadang yang ada di Sumatera adalah 26 meter. Tentukan pemecahan masalah berikut ini.
Petunjuk rumus fisika untuk benda yang dijatuhkan pada ketinggian tertentu adalah S sama dengan S0 dikurangi dengan V0T ditambah dengan 5T kuadrat. Dan untuk benda yang dilemparkan ke atas itu adalah H sama dengan H0 ditambah V0 tambah T dikurangi dengan 5T kuadrat. Dengan S adalah jarak benda yang jatuh terhadap posisi awal dalam meter, dan H adalah jarak benda yang dilempar terhadap posisi awal benda. Oke. Nah, T adalah waktu dalam satuan detik, dan S0 dan H0 adalah ketinggian awal. Oke. Di sini untuk pada pertanyaan A, pada suatu hari ada seseorang yang menjatuhkan apel dari atas gedung jam gadang. Jika diharapkan apel tiba di atas tanah pada 0,7 detik setelah pelemparan apel, tentukan kecepatan awal apel. Nah, jadi di sini yang kita ketahuinya itu yaitu ketinggian awal. Ketinggian awal karena adanya di atas gedung, maka S0-nya adalah ini A, S0-nya adalah 26. Nah, seperti itu ya. Nah, ingat kita gunakan rumus yang S sama dengan S0 kurang V0T ditambah dengan 5T kuadrat karena dia menjatuhkan apel dari atas gedung. Oke. Di sini kita ketahui S0 sama dengan 26 dan S-nya adalah 0. Nah, karena di sini posisi jarak benda yang dijatuhkan terhadap posisi awal benda dalam satuan meter. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. T-nya sama dengan 0,7 detik. T sama dengan 0,7 detik. Sehingga kita substitusikan S sama dengan S0 dikurangi dengan V0T ditambah dengan 5T kuadrat. Sehingga di sini S-nya itu 0 sama dengan S0-nya itu 26 dikurangi dengan V0 dikali dengan 0,7 ditambah dengan 5 dikali dengan 0,7 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Sehingga di sini 0,7-nya kita kuadrat terlebih dahulu. 0 sama dengan 26 kurang V0 kali 0,7 ditambah dengan 5 kali 0,49. Oke. Di sini negatif V0 kali 0,7 kita pindahkan ke sebelah sehingga V0T atau V0 kali 0,7 itu sama dengan 26 ditambah dengan 5 kali 0,49 itu sama dengan 2,45. Nah, untuk memperoleh nilai V0-nya berarti 26 ditambah dengan 2,45 itu adalah 28,45 dibagi dengan 0,7 sehingga didapatkan hasil 40,64 meter per second. Nah, ini untuk kecepatan awalnya. Pada bagian B itu ditentukan juga kecepatan awal yang harus diberikan. Nah, ini kasusnya berbeda. Ada seseorang yang melempar apel ke atas. Jika orang tersebut menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang, maka kita disuruh tentukan kecepatan awal yang harus diberikan orang tersebut. Nah, diketahui di sini untuk H0-nya sama dengan 0. Oke, H0-nya sama dengan 0 pada bagian B ya. H0-nya sama dengan 0. Di sini ketinggian awal karena dia lemparnya dari bawah, maka H0-nya sama dengan 0. Yang berikutnya ditanya ketinggian maksimum, H maksimum itu sama dengan 26 karena dia menginginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung. Tinggi gedungnya itu adalah 26 meter. Yang ditanyakan itu V0
saat H maksimum. H maksimum. Nah, ini yang ditanyakan ya. Oke. Kita gunakan persamaan yang ini. H sama dengan H0 ditambah dengan V0 T dikurangi dengan 5T kuadrat. Tinggal kita masukin H sama dengan 0 ditambah dengan V0 T-nya belum kita ketahui, T dikurangi dengan 5T kuadrat. Nah, di sini sehingga didapatkan H sama dengan negatif 5T kuadrat. 5T kuadrat ditambah dengan V0T. Karena di sini yang dia inginkan tinggi lemparannya tersebut tepat sama dengan tinggi gedung jam gadang, maka di sini kita harus menggunakan persamaan D B kuadrat min 4AC. Nah, di sini B kuadratnya itu V0 kuadrat dikurangi dengan 4 kali A-nya itu negatif 5 kali negatif 5 dikali dengan 0. Sehingga di sini V0-nya V0 kuadrat. Untuk D-nya sama dengan V0 kuadrat. Untuk H maksimum itu sama dengan min D per 4A. Sehingga di sini H maksimumnya yaitu 26 itu sama dengan min D-nya itu sama dengan min D-nya sama dengan V0 kuadrat. V0 kuadrat per 4 kali A, negatif 5. Sehingga kita lanjut di sini, 26 sama dengan negatif V0 kuadrat per negatif 20. Sehingga di sini negatif kali negatif itu positif, sama dengan V0 kuadrat per 20. Jika kita sudah peroleh ini, maka V0 kuadrat itu sama dengan 520. Nah, di sini V0 kuadratnya adalah akar V0-nya adalah, maaf, di sini oke. Jika V0 kuadratnya sama dengan 520, maka V0-nya adalah akar dari 520. Atau di sini sama dengan 2 akar 130 meter per second. Oke, sampai di sini gimana? Sudah paham kan? Jika sudah paham, kita lanjut di nomor yang berikutnya. Seorang pemain bola basket mempunyai tinggi 170 cm. Oke, kita langsung saja di sini ya. Tinggi pemain itu sama dengan 170 cm. Atau kita langsung saja konversi ke dalam meter, 1,70 meter. Oke. Nah, yang selanjutnya tinggi keranjang adalah 3 meter. Oke, tinggi keranjang itu sama dengan 3 meter. Pemain basket melempar bola sejauh 4 meter dari posisi tiang ke keranjang. Dan posisi awal bola tepat berada di atas kepala pemain. Ternyata lemparannya mempunyai tinggi maksimum 4,5 meter dan secara horizontal berjarak 2,5 meter dari pemain. Jika lemparannya membentuk parabola, tentukan apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang. Nah, di sini sudah diketahui 2. Nah, posisi awalnya kita anggap dia posisi awalnya dalam bentuk seperti ini ya. Oke, seperti ini ya. Posisi pemain bola dari tiang
kita anggap ini tiang basket yang tingginya adalah 3 meter. Ini keranjangnya. Anggap ini keranjangnya. Tingginya 3 meter. Ini tiangnya. Oke. Tinggi keranjang 3 meter. Dan posisi pemain bola basket dari posisi tiang itu ada 4 meter. Jadi jarak dari awal dan sampai di sini itu ada 4 meter. 4 meter. Oke, sampai di sini ya. Nah, yang selanjutnya posisi keranjang kita anggap pemainnya di sini ya. Kita anggap pemainnya di sini. Ini pemainnya. Oke. Ini tingginya di sini. Ini 170 cm. 1,70 meter. Oke, 1,70 meter. Nah, yang selanjutnya ketika dia melempar bola, oke. Dia mencapai tinggi maksimum, ini bolanya. Tinggi maksimum di 4,5, 2,5. Nah, ini tinggi maksimum bola. Nah, pertanyaannya, apakah jika lemparan berbentuk parabola, jadi kayak gini ya, dia terus, ya. Apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang atau tidak? Oke, di sini kita ketahui titik awal bola itu berada di 0,7. 1,70 atau di koordinat 0,1,70. Nah, seperti ini ya. Nah, dilanjutkan karena di sini jika lemparannya membentuk parabola, jadi karena membentuk parabola, persamaannya kita tulis Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini, posisi awal 0,1,70. Sehingga ketika kita substitusikan X-nya 0, berarti kita peroleh F0 sama dengan A kali 0 kuadrat ditambah dengan B kali 0 ditambah dengan C. Untuk F0 itu sama dengan 1,70. 1,70 sama dengan C. Oke, di sini persamaan pertama kita sudah dapatkan untuk C sama dengan 1,70. Yang berikutnya, untuk tinggi maksimum bola itu berada di 4,5,2,5. Oke, di sini X maksimumnya adalah 4,5. X sama dengan 4,5 X maksimum. Sehingga untuk mencari X maksimumnya dengan persamaan min B per 2A. Min B per 2A. Dan di sini untuk X-nya adalah 4,5. 4,5 sama dengan min B per 2A. 2A. Sehingga kita peroleh di sini untuk min B itu sama dengan 9A atau B sama dengan negatif 9A. Oke, kita sudah dapat persamaan kedua. Kita lanjutkan di sini ya. Kita lanjutkan di atas. Kita lanjutkan di sini. Untuk Y maksimum itu sama dengan min D per 4A. Min D per 4A. Min D per 4A. Atau negatif B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C per 4A. Untuk Y maksimum itu sudah diketahui 2,5. 2,5. Nah,
untuk B itu sendiri, negatif dalam kurung B kuadrat dikurangi dengan 4 dikali dengan A dikali dengan 1,7. Oke. Per 4A. 4A. Nah, di sini karena di sebelah ada suatu bilangan 2,5, maka di sini kita pindahkan negatifnya menjadi 4A, negatif 4A dikali dengan 2,5 itu menjadi negatif 10A sama dengan B kuadrat dikurangi dengan 4 kali 1,7 itu sama dengan 6,8. Sehingga di sini 6,8A. Nah, kita pindahkan 10 ini ke sebelah. Sehingga B kuadrat dikurangi dengan 6,8A itu ditambah dengan 10A sama dengan 0. Nah, sekarang kita operasikan yang memiliki variabel sama, yaitu 10 dengan 6,8. Sekarang 10 kurang 6,8 itu hasilnya adalah 3,2. Sehingga di sini B kuadrat dikurangi dengan 3,2 A sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. Oke, karena di sini masih ada B, kita lihat kita substitusikan B pada persamaan kedua ini. B sama dengan 9A. Jadi 9A negatif 9 ya, negatif 9A kuadrat dikurangi dengan 3,2A sama dengan 0. Sehingga di sini 81A kuadrat itu sama dikurangi dengan 3,2A sama dengan 0. Nah, kita keluarkan A-nya. Di sini A dikali dengan 81A dikurangi dengan 3,2 sama dengan 0. Diperoleh bahwa A yang pertama sama dengan 0 dan A yang kedua adalah 81A dikurangi 3,2 itu harus sama dengan 0. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, sekarang 81A negatif 32 dipindahkan menjadi positif 32. Sehingga di sini A sama 3,2 ya. A sama dengan 3,2 per 81. Oke, kita sudah peroleh A sama dengan 0 dan A yang kedua adalah 3,2 per 81. Karena di sini lemparan membentuk parabola, ingat bentuk dari parabola A tidak boleh sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0 ini tidak memenuhi, Oke, karena tidak memenuhi, kita pakai A sama dengan 3,2 per 81. Nah, yang selanjutnya, karena kita sudah dapat A, maka kita juga dapat B. Kita substitusikan nilai A ke dalam persamaan B. B sama dengan negatif 9A atau sama dengan negatif 9 dikali dengan 3,2 per 81. Nah, seperti ini ya. Sehingga diperoleh negatif 3,2 per 9. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sehingga kita sudah memiliki persamaan fungsi kuadratnya adalah di sini ya. Persamaan fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan, nah, yang ini tadi AX kuadrat, berarti A-nya kita bilang 3,2 per 81 X kuadrat ditambah dengan B 3,2 per 9X dikurangi dengan 3,2 per 9X ditambah dengan C. C-nya adalah 1,70 ditambah dengan
1,70. Nah, seperti itu ya. Jadi persamaan kuadrat yang terbentuk adalah 3,2 per 81x kuadrat dikurangi dengan 3,2 per 9x ditambah dengan 1,70. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bola tersebut masuk ke dalam keranjang? Nah, kita coba substitusikan 4. Kenapa 4? Karena di sini jaraknya pemain dengan tiang itu ada 4 meter. Sehingga jika kita substitusikan X-nya 4, di sini 4 ya. Sehingga kita coba substitusikan 3,2 per 81 kali 4 kuadrat dikurangi dengan 3,2 per 9 dikali dengan 4 ditambah dengan 1,70 itu tidak sama dengan 3. Kenapa? Karena di sini tinggi tiangnya adalah 3 meter. Sehingga kesimpulannya lemparan tersebut tidak akan masuk ke dalam keranjang. Jadi jawabannya adalah lemparan tersebut, bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Bola tersebut tidak masuk ke dalam keranjang. Oke. Nah, sampai sini sudah mengerti adik-adik? Jika sudah mengerti, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya. Seorang tukang bangunan mendapatkan pesanan membuat air mancur yang diletakkan di pusat kolam kecil yang berbentuk lingkaran. Pemesanan menginginkan luas kolamnya adalah 10 meter persegi. Jika tinggi maksimum dari air mancur adalah 2 meter dan air mancur harus jatuh tepat di tepian kolam, maka tentukan persamaan kuadrat dari air mancur. Oke, di sini anggaplah ini air di tengah kolamnya di sini dan air mancur akan jatuh seperti ini. Oke, di sini tepat tepian kolam. Jadi di sini disebut dengan jari-jari R ya. Oke, di sini titik maksimumnya. Titik maksimumnya adalah R per 2 atau setengah R, 2. Karena di sini tinggi maksimumnya adalah 2. Nah, di sini untuk tingginya. Oke, di sini Pak Guru buat garis putus-putus, di sini adalah titik 2. Oke. Nah, yang selanjutnya karena pemesanan menginginkan luas kolam 10 meter persegi, ingat luas kolam sama dengan 10 meter persegi. Berarti di sini luas kolamnya pi R kuadrat sama dengan 10 meter persegi atau R kuadrat sama dengan 10 meter persegi per pi atau R sama dengan akar dari 10 meter persegi per pi. Nah, seperti itu ya. Nah, kita sederhanakan M-nya menjadi akar 10 per pi, M-nya keluar menjadi meter karena kuadratnya habis. Oke, kita sudah dapat R-nya adalah 10 per pi meter. Informasi selanjutnya, karena di sini ada titik optimumnya R per 2,2, untuk R per 2 itu kita bisa didapatkan dengan menggunakan rumus persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Oke, negatif B per 2A ya. Di mana di sini untuk X-nya itu sendiri itu ada R per 2. Sehingga di sini R per 2 sama dengan min B per 2A. Karena di sini penyebutnya sama-sama 2, kita bisa coret. Sehingga di sini
R sama dengan min B per A, di mana R itu sendiri adalah akar 10 per pi meter. Jadi di sini R dikali A sama dengan negatif B. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut di sini. Kita lanjut di mana R sama dengan B sama dengan negatif R kali A, di mana R itu sendiri yang ini, B sama dengan R negatif akar 10 per pi kali A. Nah, kita sudah dapat persamaan pertama. Oke, karena di sini kita mulai dari 0,0, kita anggap ini mulai dari 0,0 di sini ya, 0,0, sehingga didapatkan persamaan awalnya untuk fx. Ini persamaan umum yang akan dicari, ax kuadrat plus bx plus c. Untuk persamaan air mancur yang kita akan cari nilai A, B, C. Karena di sini 0,0, maka kenapa 0,0? Karena di sini diletakkan di pusat kolam kecil. Anggaplah di pusat ini letaknya di 0,0, sehingga C-nya bernilai 0. Di sini C-nya sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Oke, sampai di sini sudah paham kan? Nah, selanjutnya dari informasi ini tadi kita sudah dapat dari X sama dengan min B per 2A. Sekarang yang 2, Y sama dengan 2. Oke, kita buat di sini dan di sini. Y sama dengan 2. Di sini nilai Y bisa diperoleh dari negatif D per 4A sama dengan 2. Atau negatif D sama dengan 2 kali 4A. Negatif D sama dengan 8A. Atau D sama dengan negatif 8A. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita jabarkan lagi persamaan dari D ini apa saja diskriminan ya. Berarti B kuadrat min 4A kali A kali C sama dengan negatif 8A. Karena di sini C bernilai 0, maka 4 kali A kali 0 sama dengan 0. Sehingga di sini B kuadrat sama dengan negatif 8A. Oke, sampai di sini sudah paham? Karena di sini B sama dengan negatif akar 10 per pi A, maka di sini kita bisa substitusikan akar 10 per pi. Maaf, di sini terlalu mepet, kita hapus. Oke. Oke, di sini negatif akar 10 per pi kali A kuadrat itu sama dengan negatif 8A. Oke. Di sini negatif dikuadratkan menjadi positif. Akar dikuadratkan hilang. Sehingga di sini 10 per pi kali A sama dengan negatif 8A. Oke. Di sini A kuadrat di sini ya, karena dikuadratkan. 10 per pi, kita lanjut di sini. Pi-nya kita bisa kali silang ke sini. Sehingga 10A kuadrat sama dengan negatif 8A kali pi. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 10A kuadrat ditambah dengan 8A kali pi sama dengan 0. Oke, sekarang kita sudah muncul persamaan baru, sehingga di sini bisa ditulis A
dikali dengan 10A ditambah dengan 8Pi sama dengan 0. Berarti A yang pertama sama dengan 0 dan A yang kedua itu diperoleh dari 10A ditambah dengan 8Pi sama dengan 0. Berarti 10A sama dengan negatif 8Pi. Berarti A sama dengan negatif 8Pi per 10. Nah, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kita sudah ketemu persamaan ketiga. Nah, sekarang A-nya kita sudah ketemu. Tinggal B. B di sini kita sudah ketemu, tapi masih memiliki variabel A. Sehingga kita substitusikan nilai A yang sudah kita ketemu ini. Sehingga di sini B sama dengan negatif akar 10 per Pi kali A itu sama dengan negatif akar 10 per Pi dikali dengan negatif 8Pi per 10. Nah, seperti itu ya. Sehingga diperoleh negatif kali negatif positif. Diperoleh akar 10 per Pi dikali dengan, kita buat jadi akar dengan catatan ini harus dikuadratkan. 64 Pi kuadrat per 100. Nah, 10 kuadrat 100 ya. Sehingga di sini kita kali masuk. Akar 10 kali 64 itu sama dengan 640 Pi kuadrat per 100 Pi. Oke, di sini nolnya bisa dicoret satu-satu sehingga kita peroleh sama dengan akar dari 64 per 10 Pi. Nah, seperti itu ya. Akar dari 64 per 10 Pi. Jadi kita sudah peroleh A-nya negatif 8 Pi per 10, B-nya akar 64 per 10 Pi, dan C-nya itu sama dengan 0. Sehingga persamaan air mancur, persamaan kuadrat dari air mancur yang diminta adalah kita substitusikan A, B, dan C ke persamaan yang kita sudah misalkan tadi. Jadi Fx sama dengan A-nya negatif 8 Pi per 10 X kuadrat ditambah dengan akar 64 per 10X per 10 Pi X. X-nya di luar akar ya. Ditambah dengan 0. Oke, kalau ditambah dengan 0, tidak perlu ditulis ya. Jadi persamaan yang diminta adalah yang ini. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembahasan soal yang berikutnya. Seorang atlet lompat jauh sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu. Dan pada saat di balok tumpuan, kecepatannya kira-kira 2,5 meter per second. Kemudian pada saat itu juga dia melompat dengan sudut 30 derajat. Tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan ketika dia sampai di tanah. Untuk petunjuknya, rumus fisika untuk jarak vertikal tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut 30 derajat adalah H sama dengan setengah V0 kali T dikurangi dengan 5T kuadrat. Dan jarak horizontal yang bergantung pada waktu adalah S sama dengan setengah akar 3 kali V0 kali T. Dengan T adalah waktu dan H adalah tinggi lompatan. Dan S adalah jarak horizontal. Dan V0 adalah kecepatan awal. Oke, di sini pada saat dia lari, saya gambarkan ulang. Pada saat dia lari, nah di sini ada tumpuan balok. Nah, di sini balok tumpuan. Nah, pada saat di sini dia pada saat di balok tumpuan kecepatannya kira-kira 2,5. Nah, jadi di sini dia kecepatannya 2,5 meter per second. Nah, dia melompat
melompat, dan mendarat di tanah. Oke, anggaplah ini bak pasir. Nah, di tanah di sini. Oke, nah yang pada saat ini hanya sama dengan 0 karena dia sudah mendarat di tanah. Oke, jadi di sini diketahui hanya sama dengan 0 karena dia sudah mendarat di tanah. Untuk jarak vertikal tinggi yang bergantung terhadap waktu, jadi kita gunakan rumus ini. H sama dengan 0, jadi 0 sama dengan 1/2 V0 dikali dengan T dikurangi dengan 5T kuadrat, di mana V0-nya kita ketahui 2,5 karena dia kecepatan awalnya itu kita anggap kecepatan awal ketika dia melompat. Jadi kecepatan awalnya adalah 2,5 meter per second. Sehingga di sini 0 sama dengan 1/2 dengan 2,5 itu dikali dengan 5/2 V0 kali T min 5T kuadrat. Nah, seperti itu ya. Sehingga di sini 5/4 V0 kali T kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Oke, di sini kita bisa keluarkan T, sisa 5/4. Maaf, di sini sudah tidak ada V0 tadi ya. Maaf, di sini V0-nya sudah tidak ada. Sudah tidak ada karena kita sudah masukin 2/5. 5/2, maaf. Nah, di sini 5/4 dikurangi dengan 5T. Sehingga di sini sama dengan 0. T yang pertama kita peroleh sama dengan 0. Dan T-nya yang kedua diperoleh ketika 5/4 dikurangi 5T sama dengan 0. Sehingga di sini 5/4, 5T sama dengan 5/4. Oke, sehingga di sini T sama dengan 5/20 atau sama dengan 1/4 atau sama dengan 0,25. Oke, didapatkan T yang pertama adalah 0 dan T yang kedua adalah 0,25. Nah, yang ditanyakan ini tentukan jarak atlet tersebut dengan balok tumpuan. Nah, ketika sudah sampai tanah, jaraknya seperti apa? Nah, ini tadi kita cari pakai rumus ini, sedangkan jaraknya kita pakai rumus S. Oke, untuk S-nya, untuk S sama dengan 1/2 akar 3 V0 kali T. Nah, di sini T yang kita pakai yaitu T sama dengan 0,25. Karena T sama dengan 0 itu tidak mungkin atau tidak memenuhi. Ketika dia T sama dengan 0, maka dia akan diam di tempat ya. Atau langsung pada saat dia lompat langsung mendarat. Kayaknya mustahil ya. Oke, di sini kita pakai T sama dengan 0,25. Sehingga jarak yang kita peroleh kita substitusikan ke dalam rumus S sama dengan 1/2 akar 3 dikali dengan V0, kecepatan awalnya ketika dia di balok tumpuan, yaitu 2,5 dikali dengan T 0,5. Oke, sampai di sini sudah paham? Nah, ketika kita hitung, maka kita dapat jaraknya atau S-nya itu 0,3125 akar 3. Nah, atau setara dengan 0,5413 meter karena satuannya di sini dalam meter ya. Jadi pada saat 0,25 detik jarak yang dilalui dari tumpuan balok
sampai dia mendarat di tanah adalah 0,5413 meter. Jadi seperti itu ya, hanya setengah meter ya, pantasan dia cepat sekali. Oke, sampai di sini sudah paham adik-adik? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke pembahasan soal yang berikutnya. Seorang atlet lompat tinggi sedang mengadakan latihan. Pada saat latihan, dia mengambil awalan lari dengan kecepatan tertentu dan dia melompat dengan sudut mendekati 90 derajat. Pada saat jaraknya sangat dekat sekali dengan tiang lompat. 1 detik setelah dia lompat, tubuhnya mencapai tanah. Tentukan kecepatan lari saat sebelum dia melompat supaya lompatannya bisa melewati tinggi mistar, yaitu 2 meter. Petunjuk rumus fisika untuk tinggi yang bergantung terhadap waktu dengan sudut awal lompatan mendekati 90 derajat adalah H sama dengan setengah V0 T dikurangi dengan 5T kuadrat. Dengan T adalah waktu dengan satuan detik, dan H adalah tinggi lompatan pada saat T dalam satuan meter, dan V0 adalah kecepatan awal. Oke, di sini kita bisa gambarkan, anggaplah dia lari dari sini. Pada saat dia sudah sangat dekat dengan tinggi tiang lompatnya ini adalah 2 meter. 2 meter. Dan dia mulai lompat. Nah, pada saat sudah 1 detik, dia pas-pas menyentuh tanah. Tubuhnya menyentuh tanah. Oke. Jadi, dari sini ke sini itu jaraknya adalah 1 satuan detik. 1 second. Oke. 1 ya. Nah, sehingga di sini dia untuk melewati tingginya 2 meter, hanya itu, ketinggiannya atau hanya itu harus lebih daripada 2 meter. Nah, di sini untuk tingginya, tinggi maksimum atau titik puncak ya. Titik puncak XP, YP atau titik puncaknya XP, YP. Nah, di mana 2 ini adalah YP. Untuk H ini harus lebih daripada 2. Oke? Sampai di sini paham? Untuk YP itu sama dengan 2. Oke? Di sini harus lebih daripada 2. Karena dia di sini jika sama dengan 2, maka menyentuh batangan untuk lompat tinggi ini, untuk pembatas, batangan pembatasnya ini. Sehingga YP haruslah lebih daripada 2, di mana untuk nilai optimumnya ini kita peroleh dengan rumus negatif D per 4A. Itu harus lebih daripada 2. Nah, seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini negatif D-nya ada dilihat dari fungsi yang ini, hanya yang ini. Di mana hanya itu sama dengan setengah V0T dikurangi dengan 5T kuadrat. Nah, di sini A-nya kita ketahui negatif 5 dan B-nya itu sama dengan setengah V0. Nah, oke. Dan C-nya itu sama dengan 0. Kita masukin ke dalam rumusnya. Min D, D-nya itu adalah B kuadrat dikurangi dengan 4 kali A kali C per 4A. Nah, seperti itu ya. Harus lebih daripada 2. Oke, kita lanjut di atas. Nah, untuk B-nya, kita masukin B sama dengan setengah V0. Sehingga di sini setengah V0 itu dikuadratkan, karena di sini kuadrat, dikurangi dengan 4 kali negatif 5, dikali dengan 0. Nah, per 4 kali A, 4 kali negatif 5. Itu harus lebih dari 2. Nah, seperti itu ya. Yang selanjutnya, negatif 4 kali negatif 5 kali 0 itu sama dengan 0 ya. Sehingga di sini sisanya hanya 1/4 V0 dikuadratkan per
negatif 20 itu harus lebih daripada 2. Nah, di sini negatif bagi negatif itu positif, sehingga 1/4 V0 kuadrat per 20 lebih daripada 2. Nah, di sini 1/4 kali V0 kuadrat, 20-nya kita pindahkan, 20 kali 2 sama dengan 40. Nah, di sini V0-nya, V0 kuadrat lebih dari 4 kali 40 itu 160. Sehingga kecepatan awalnya harus lebih daripada akar dari 160 meter per second. Oke, meter per second. Atau V0 4 akar 10 meter per second. Harus lebih dari 4 akar 10 meter per second kecepatan awalnya yang harus dia usaha untuk mencapai melompat tinggi lebih daripada 2 meter. Nah, sampai di sini gimana adik-adik? Sudah paham? Jika sudah paham, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Don't forget to subscribe, like, and share.